materi hari ini. Inti dari materi hari ini apa? Masa pubertas. Gaisan, yang lain? Dava, masa pubertas. Yang lainnya? Ada pendapat lain? Oke, Hiban. Mengalami masa pubertas. Lalu Fadil? Masa pubertas. Dakra? Menyikapi pubertas. Fairuz? Masa pubertas. Oke, Holid? Masa perkembangan pubertas. Syadik? Pubertas. Oke, Reva? Masa pubertas. Saumi? Masa pubertas. Desta? Masa pubertas. Jawabannya, untuk jawaban masa pubertas itu benar tetapi kurang tepat. Benar, bukan salah ya. Benar tetapi kurang tepat. Yang lebih tepat adalah jawabannya Dakra tadi apa? Dakra tadi apa? Ya, yang tepat adalah menyikapi masa pubertas. Itu yang lebih tepat. Sebentar, Ibu catat. Tadi yang menyampaikan pendapatnya. Untuk yang menyampaikan pendapat ini juga nanti masuk ke nilai aktif dalam kelas. Jadi jangan pernah takut untuk menyampaikan pendapatnya. Di sini kita belajar tentang cara menyikapi masa pubertas. Di situ ada poster. Coba kalian amati gambar posternya. Judul dari posternya apa? Ya, tips sukses menghadapi pubertas. Di situ ada gambar yang mendeskripsikan dari setiap isi posternya. Di situ pada poin pertama bacanya apa? Ya, poin yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Di situ digambarkan orang sedang beribadah, orang sedang sholat. Lalu poin yang kedua apa? Ya, mencari informasi, bertanya dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang tepat. Jadi, jika kalian ingin menanyakan sesuatu atau mencari informasi, tanyalah pada orang yang tepat, jangan sembarangan. Jika memang kalian mendapatkan informasi-informasi baru, cross check dulu. Teliti dulu informasi itu benar atau salah. Jangan langsung diterapkan dalam kehidupan. Takutnya itu informasi yang salah. Kemarin kan kita belajar tentang ciri-ciri pubertas. Anak yang telah mengalami pubertas, di situ hampir condong ke sesuatu yang negatif, yaitu mencari pergaulan di luar keluarga, berusaha terlepas dari ikatan keluarga. Jika pergaulan itu pergaulan yang baik, contohnya mengikuti kajian, itu berarti sesuatu yang positif. Dia ada di pergaulan yang positif. Takutnya ternyata anak yang mengalami pubertas ini dia mengikuti pergaulan yang buruk, yaitu ikut geng motor atau ikut tawuran. Itu sesuatu yang buruk, yang negatif. Jadi pilihlah pergaulan yang baik. Seperti pepatah bilang apa? Berteman dengan pedagang minyak wangi, maka akan tercium wanginya, ikut terkena wanginya. Tetapi jika berteman dengan pandai besi, maka akan terkena besi. Pandai besi yang membuat besi itu loh, terkena seperti percikan apinya, gitu. Jadi kalau kalian berteman dengan orang-orang yang positif, maka kalian akan terkena dampak positifnya. Jika kalian berteman dengan teman-teman yang negatif, kalian akan terkena dampak negatifnya. Gimana, Dava? Sama orang kaya bisa kalian terciprat dapat gratisan
gitu ya. Tapi berteman jangan dilihat dari harta. Di sini positifnya dilihat dari sifat ya, bukan dari materi, melainkan dari sifat. Seseorang yang selalu berkata jujur, seseorang yang ibadahnya bagus, yang ngajinya bagus, itu baru didekati. Seseorang yang ucapan-ucapannya bagus, selalu positif, itu bagus. Didekati bukan berarti seperti itu, dah apa? Bukan tempel seperti itu. Tapi diajaklah. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Berdekatan bukan berarti seperti itu, tapi ajaklah diskusi atau tanyakan seputar informasi yang sekiranya bermanfaat. Diskusiin sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, tanya ke Kaisan gimana caranya mentartil suatu bacaan Al-Quran supaya bagus. Tanya tips-tips supaya menghafal Al-Quran dengan cepat gitu. Poin ketiga apa? Lalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Ya, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Segala sesuatu yang kalian pikirkan akan kembali kepada kalian sendiri. Jadi kalau kalian berpikir sesuatu yang positif, yang baik-baik, maka kehidupan kalian akan dipenuhi dengan kebaikan. Tetapi jika kalian selalu berpikiran negatif yang buruk-buruk, maka kehidupan kalian akan dipenuhi dengan keburukan. Seorang penjahat, mereka akan berpikir bahwa orang di sekelilingnya juga jahat. Seorang penipu, mereka akan hidupnya lebih waspada karena mereka berpikir bahwa orang-orang sekitarnya juga penipu. Nah, seseorang yang jujur, seseorang yang ahli ibadah, mereka akan berpikir bahwa orang di sekelilingnya walaupun memiliki keburukan, tetapi mereka pasti tetap mengingat Tuhannya, tetapi pasti mereka tetap memiliki sisi positifnya. Itu orang-orang yang selalu berpikiran positif, yang selalu melakukan sesuatu hal yang positif, maka dia juga berpikiran positif. Jadi gini, kalau kalian pernah memikirkan hal-hal negatif, berarti coba koreksi diri. Ada kemungkinan kalian juga melakukan hal-hal negatif, makanya kalian berpikir sesuatu yang negatif. Tapi kalau kalian berpikir sesuatu yang positif, seumpamanya teman kalian membuang sampah sembarangan, terus kalian berpikir, oh mungkin dia tidak melihat tong sampah, atau mungkin kalian berpikiran, oh mungkin teman saya lupa sampahnya lepas dari tangannya. Itu masuk kategori berpikiran terlalu positif ya. Ada kemungkinan berarti kalian dalam kehidupan sehari-hari juga melakukan hal-hal yang positif. Berarti jika melihat teman yang seperti itu, didekati, ditegur, tetapi menegurnya bukan langsung di depan orang ya, teriak-teriak, woi kamu jangan buang sampah sembarangan. Bukan kayak seperti itu ya. Cukup didekati, mungkin pas sedang berdua, atau dibisiki, sampahmu jatuh, tuh tong sampahnya ada di sana, seperti itu. Apa? Di depan mata. Ya, coba tetap berpikiran positif. Contohnya dulu ada cerita pada zaman dulu. Pada zaman dulu ada para sahabat berjalan nih, terus melihat ada bangkai kuda. Yang lain berkata, ih bau busuk, ih rupanya seperti itu pasti sudah lama mati. Melihat bangkai kuda, ih banyak belatungnya. Tapi ada satu sahabat yang berkata, Masya Allah, gigi kuda itu bagus banget, kuat. Pasti dulunya kuda itu menjadi kuda yang sangat kuat. Nah, itu berarti dia seseorang yang positif, yang selalu memikirkan hal-hal positif, bukan mencela atau mengatakan sesuatu negatif. Jadi sebaiknya apabila kita belum bisa melakukan hal-hal yang baik dalam tanda kutip keseluruhan, mungkin membantu teman yang kesusahan dalam artian materi kita masih kesulitan, alangkah baik
positifnya. Contohnya sisi positifnya, dengan kalian melihat teman kalian melakukan suatu keburukan, sisi positifnya adalah kalian mengetahui bahwa hal itu akan berdampak buruk, sehingga kalian tidak akan melakukan hal negatif itu. Poin yang keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Ingat, membaca adalah membaca adalah ilmu, bagus. Apa ada kata-kata lain apa? Yang jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Itu bukan kata-katanya. Intinya, dengan kalian banyak membaca, maka pengetahuan kalian akan semakin banyak. Sesuatu yang sebelumnya kalian tidak tahu akan menjadi tahu dengan banyaknya membaca. Poin kelima, pilih teman atau pergaulan yang tepat. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, pilih teman dan pergaulan yang tepat. Lalu yang keenam, kembangkan hobi dan bakat. Selama hobi kalian itu sesuatu yang positif, kembangkan. Hobi Dafa apa? Hobi Dafa apa? Oh, bersepeda di gunung. Itu bisa dikembangkan untuk melatih kekuatan fisik, untuk melatih kefokusan. Bagus. Karena dengan bersepeda di gunung berarti kan harus butuh ke konsentrasi ya Dafa ya, supaya tidak tergelincir. Oke, Fairuz apa? Fairuz dulu. Main game. Main game. Sebenarnya main game itu bukan sesuatu yang negatif selama kalian melakukannya dalam waktu yang tepat. Contohnya, waktunya ibadah dulu. Waktunya belajar dulu. Jika dipanggil orang tua langsung datang. Barulah di sela-sela waktu itu kalian boleh bermain game. Bermain game itu sisi positifnya apa? Bermain game sisi positifnya kalian melatih kalian untuk mengatur keuangan. Jelaskan di game itu jika kalian mendapatkan poin, bagaimana caranya kalian mengatur supaya poin itu bisa dibelanjakan senjata-senjata. Lalu janganlah main yang top up, kalian belum bekerja. Cari game-game yang dia dalam kategori gratis. Lalu dengan game juga kalian dilatih untuk berstrategi. Gimana caranya supaya kalian menang dalam game itu? Itu sisi positif dari game. Tapi saat kalian main game terus kalian dipanggil orang tua, harus langsung datang. Dahulukan orang tua.
titipan. Kewajiban kita adalah merawat badan yang dititipkan kepada kita. Sejatinya kita itu ruh. Jadi badan ini adalah titipan, harus dijaga, dirawat dengan baik dengan cara istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat. Lalu untuk beribadah juga, itu kewajiban kita dalam merawat tubuh. Jadi membaca Al-Quran yang berlebihan juga tidak baiknya. Kenapa? Takutnya melewatkan waktunya istirahat, melewatkan waktunya makan. Jadi membaca Al-Quran di waktu tertentu saja. Contohnya selesai sholat, atau saat keadaan hati gundah, saat kalian merasakan kesedihan, itu baru membaca Al-Quran. Ya, Pak Irus? Apa? Tidur juga kalau berlebihan gak baik. Contohnya waktu kalian sakit, kalian hampir 24 jam rebahan. Punggung kalian sakit gak? Pegel kan? Bukan aja kalau tidur berlebihan bisa jadi bodoh. Tidur berlebihan bisa jadi bodoh. Kenapa tidur berlebihan bisa jadi bodoh? Karena yang seharusnya otak kalian untuk berpikir, untuk menyerap informasi-informasi baru, kalian paksa untuk istirahat. Akhirnya kalian tidak mendapatkan informasi-informasi baru, dan kalian tidak menghirup oksigen yang baik, yang cukup. Kita itu harus menghirup oksigen yang cukup supaya dapat berpikiran dengan jernih. Oke, sekarang tugas kalian, coba kalian lihat halaman 21 di aktivitas 6. Tugasnya adalah buatlah kelompok cari informasi tentang penyebab munculnya pubertas dini pada anak-anak. Setelah itu diskusikan tentang perencanaan pembuatan poster dengan masalah tersebut. Tentukan judul dan kembangkan tema yang ada dengan informasi yang telah kamu peroleh. Buatlah menjadi poster yang menarik. Kelompoknya kalian pilih sendiri, minimal 2 orang, maksimal 5 orang. Ayo diskusikan. Enggak, di sana. Oke, kalian kan sudah selesai membuat poster. Sekarang kalian buka halaman 21. Masuk ke materi bahasa Indonesia. Di situ ada bacaan anak-anak peduli lingkungan. Coba kalian baca yang paragraf pertama. Seperti biasa, cari kata kuncinya. Oke, paragraf pertama, kata kuncinya apa? Siapa yang mau berpendapat? Oke, Gaisan. Menjaga kelestarian lingkungan. Siapa lagi? Dava? Apa? Fadil? Menjaga kelestarian lingkungan. Yuri? Menjaga kelestarian lingkungan. Dava? Kelestarian lingkungan. Khalid? Apa? Kelestarian lingkungan. Hiban? Kelestarian lingkungan. Fairuz? Peduli lingkungan. Syadik? Kelestarian lingkungan.
paragraf kedua apa? Dava. Kegiatan Avicenna. Kegiatan Avicenna. Gaisan. Kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Oke, Yuri dulu. Kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Terus Saumi. Kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Reva. Kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Sisi sebelah sini dulu ya. Holid. Salah satu bagian dalam kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Terlalu panjang Holid. Oke, Ibu terima. Fadil. Kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Sisi sini udah habis? Hiban. Kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Dakra. Kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Syadik. Kegiatan Avicenna. Fairuz. Penanaman tanaman dalam pot. Kais. Kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Ada lagi? Oke, jawaban yang paling tepat adalah kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Kata kunci paragraf ketiga siapa? Kais. Membuat poster bertema lingkungan. Hiban. Menanam tanaman dalam pot dalam metode hidroponik. Fairuz. Menanam tanaman sawi. Menanam tanaman sawi. Syadik. Menanam tanaman. Dava. Dengan metode hidroponik. Dengan metode hidroponik. Siapa? Gaisan. Dengan metode hidroponik. Fadil. Menanam tanaman dengan metode hidroponik. Menanam tanaman dengan metode hidroponik. Yuri. Menanam tanaman dengan metode hidroponik. Menanam tanaman dengan metode hidroponik. Dakra. Peduli lingkungan. Disajikan. Siapa lagi? Jawaban yang paling tepat adalah berbagai macam kegiatan Avicenna. Berbagai macam kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Di sini mewakili berbagai macam isi dari kegiatan Avicenna berupa penanaman hidroponik, lalu lomba membuat poster tentang lingkungan. Dan di sini juga ada lembaran testimoni yang disediakan untuk para orang tua murid. Jadi informasi dari keseluruhan bacaan ini adalah apa? Kesadaran untuk peduli lingkungan. Kesadaran untuk peduli lingkungan. Jawabannya ini sedikit panjang. Ada lagi? Kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu dibagikan kepada anak-anak sejak usia dini. Oke, kesadaran untuk peduli lingkungan diajarkan sejak anak usia dini. Ada lagi? Oke? Menanam tanaman. Ada lagi? Oke, apa Fairuz? Oke, kerjasama dengan tim Greenpot Medco Foundation tentang kegiatan Avicenna peduli lingkungan. Sadik? Kesadaran untuk menjaga kelestarian
juga saling untuk berkreativitas. Oke, di sini ibu ambil jawaban yang paling tepat ya. Sepakat? Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawabannya virus. Tepuk tangan dong buat virus. Nah, tadi si virus menjawab yaitu dengan bekerja sama bersama tim Greenpot Medco Foundation untuk kegiatan Avicenna Peduli Lingkungan. Itu jawabannya. Jadi intinya berhubungan dengan Avicenna Peduli Lingkungan. Kerjasama antar SD Avicenna Jagakarsa dengan tim Greenpot Medco Foundation tentang peduli lingkungan. Jadi di sini yang mendapat poin paling terakhir adalah virus. Karena waktu sudah habis, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kok nggak ada kata amin? Didoakan yang baik-baik. Oke, sekian. Wassalamualaikum. Biarin dulu. Biar nyerinya hilang dulu. Sekian.